Kami tim BKRS Rumah Sakit Dr. Iska dalam acara Sehat Bersama Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung. Saya Anis dan Mas Gunawan Wicaksono akan membawakan acara ini. Telah hadir bersama kami narasumber kami. Beliau adalah Dr. Laksmi Widyati, spesialis penyakit dalam. Selamat siang dokter. Selamat siang, Dok. Apa kabarnya dokter siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih sehat dan tetap awet muda. Sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat sekali. Pada siang hari ini kita mengambil tema tentang hematomesis melena, betul ya dokter? Betul sekali. Baik, mungkin masyarakat Tulungagung dan sekitarnya banyak atau beberapa yang belum tahu tentang apa itu hematomesis melena. Secara awam itu gambarannya seperti apa dokter? Bisa dokter jelaskan? Jadi gini, bagi kita yang bekerja di unit emergency ya, Iya. itu sering pasien datang dengan muntah darah. Muntah Muntah darah. darah, darah hitam. Yang namanya hematomesis dan melena itu adalah suatu kondisi ya di mana seseorang itu muntah darah dan beraknya hitam. Tapi yang hitamnya itu bukan hitam keras ya. Sering kan berak hitam keras itu bukan melena. Melena itu berak hitam melenyek kayak petis. Lebih menyerupai petis ya. Muntahnya darah, Ya, beraknya hitam melenyek kayak petis. bukan yang keras Bukan seperti keras, mohon maaf, ya. kayak kotoran kambing Nah, seperti itu bukan ya dokter? Seperti kotoran gagak. Oh, seperti kotoran kambing. Ya. Sebentar, Dokter. Sebelum mengupas jauh tentang hematomesis melena, adakah faktor-faktor pencetus terkait sebelum muntah darah itu ada penyakit penyerta apa aja yang mudah dikenali masyarakat pada umumnya, bahwasanya ini adalah tanda-tanda yang akan larinya ke hematomesis melena, seperti itu dokter? Ada tidak penyakit yang contohnya, oh ini lagi marak apa namanya dokter, TB atau marak apa, oh nanti larinya ke hematomesis melena gitu? Ada tidak dokter pencetus awal-awal Jadi itu? gini. Dulu, ini cerita ya. Dulu kita di rumah sakit ini penyebab tersering dari orang muntah darah itu karena sakit liver, liver, muntah darah, terus itu jelas sakit liver gitu ya. Jadi tersering orang tuh muntah darah, selora liver. Nah ini sih sakit liver. Tapi dengan berkembangnya ya kemajuan nggak tahu ini istilah kemajuan zaman atau Teknologi, kemajuan gaya hidup, mungkin gaya sekarang hidup, sudah perubahan berkembang, gaya ya. hidup. Betul sekali. Dengan perubahan gaya hidup ternyata sekarang penyebab tersering dari muntah darah itu oleh karena istilah kedokterannya ulcus pecticum. Jadi luka di lambungnya itu penyebab tersering. Kalau Iya. dulu muntah darah, oh mesti sakit liver. Sudah. Tindakan untuk Penanganan memperbaiki livernya itu ya, benar ya. Tapi kalau sekarang tersering itu karena Banyak. Anda tidak betul ada semacam usia menjadi salah satu pencetus daripada penyakit tersebut, dokter? untuk pertanyaan yang bagus sekali. Jadi tapi terseringnya itu adalah luka Luka di Luka lambung di tadi lambung. ya. Jadi kita ini sampai hafal kalau menerima pasien kalau ada simbah, wah ya simbah. Kalau ada Tidak juga dokter. kalau ada simbah ibu-ibu atau bapak-bapak usia di atas 60 tahun muntah darah, terus kita pegang, perutnya keras, Ya. nyeri. Ya. Pikiran kita nomor satu ini luka di lambung. Dan ternyata memang hampir setiap hari di bagian bedah itu
operasi ya, ada operasi yang disebabkan nyeri perut, dioperasi peritonitis, ternyata lambungnya di lambung lambungnya jebol istilahnya. sampai jebol ya, Iya, dokter ya. Luka tadi. hampir tiap hari Hampir, ada. ya. Jadi orang tua, apalagi kalau kita tanya lebih mendalam, Bu, jenengan nek, nah, kalau kita jenengan minum jamu, mesti orang aku ya kan. Tapi Takut kalau atau malu mungkin, tapi itu sudah menjadi rahasia umum seperti iya. dokter ya. Jadi kita tekniknya bertanya, Bu, jenengan nek sikile keju, jamune nopo? Dipancing-pancing gitu ya dokter? baru keluar ya kalau gitu udah sempat. Baru ngaku. Oh, saya minum jamu. Boleh itu triknya. Trik komunikasi gitu. Nah, Jadi kalau kejulinus minumnya apa jamunya gitu. jenengan nek loro keju jamune nopo, Bu? Nah, Terus jamu ini bagaimana dokter kok bisa menyebabkan hematomesis melena itu sendiri? ya tentunya tidak semua jamu ya. Iya. Ini jamu ini istilah saja. Istilah aja ya. Istilah, Yang- jadi bukan hanya jamu. Jadi misalnya orang-orang sakit pegelinu, Iya. minum obat baik itu dari dokter maupun bukan dari dokter, maupun itu Di warung obat. beli-beli di warung, itu yang mengandung sebetulnya dia bukan pure jamu seperti kita di luar masih jamu Diaduk seperti bodong-bodongan tuh enggak punya asam, biasanya bukan ya dokter? iya dicampur ada mengandung obat-obat namanya non steroid anti inflamasi disease. Nah, obat-obat itulah kalau dikonsumsi secara terus-menerus ya, itu menyebabkan luka di lambung. Nah, nanti bilang, nah, kalau nek minum jamu itu penak ya. Nek minum obat nek orang ngombe obat keju. Nah, ya sampai kadang-kadang disembunyikan. Jamunya disembunyikan. Obatnya Obatnya disembunyikan. disembunyikan. Disembunyikan enggak Jadi ketahuan. sedikit mengutip dari awal tadi dokter ya. Jadi karena faktor usia juga menjadi faktor usia dokter ya. Untuk Iya. pencetusnya untuk hematus melena usia, lifestyle, gaya hidupnya, Betul. gaya sehatnya itu gaya Betul. hidup tidak sehat dengan mengkonsumsi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang medis seperti itu dokter ya, Iya. tidak diperbolehkan. Iya. Sehingga bisa mengakibatkan temuan-temuan adanya luka lambung, adanya perdarahan, apa itu muntah darah gitu dokter ya, Iya. muntah darah, Luka BAB lambung darah. itu lama-lama kalau nggak segera diobati, lukanya dari kecil, lama-lama besar, lama-lama merusak pembuluh darah di lambung, pecah pembuluh darahnya, muntah darah. Secara medis dokter, secara medis tindakan seperti itu butuh penanganan operasi atau memang ada kita hanya konservatif diobati aja, terus ada atau memang ada tindakan pembedahan yang memang harus dijahit ininya gitu dokter. Itu wah ini pertanyaannya mendalam ya. Jadi kalau ada pasien datang dengan muntah darah, Iya. ya. Nomor satu kita harus memperbaiki dulu keadaan umumnya. Ya, apa sih Kondisinya. ABC-nya ya. Tuh. Dia tensinya drop, kehilangan banyak darah. Ya. Nah, tentu nomor satu memberikan cairan. Kalau perlu memberikan darah. Transfusi darah. Iya. Donor darah itu Nah, nomor Transfusi satu darah, ya. mempertahankan dulu hemodinamiknya. Ya. Sambil kita mengorek kira-kira apa ini ya penyebabnya. Penyebabnya. Iya, penyebabnya apa? Kalau dilihat tidak ada tanda-tanda sakit liver, misalnya mata kuning, perutnya membuncit, orangnya kurus, apa tanda-tanda sakit Kalau liver tidak ya, mengarah ke liver gitu ya mengarah ke dokter. Ya. liver, ada kekuningan gitu dokter ya. kuning, kulitnya membuncit, ya mungkin kulitnya hitam, Nyari perut. itu ya. Terus ada anamnese, dia sering mengonsumsi obat-obatan, Ya. ya.
atau punya sakit gigi minum obat terus, atau dia punya sakit jantung yang harus minum stilet misalnya. Nah, tergantung sambil kita mencari penyebabnya. Ya, mencari penyebabnya. Nah, kalau kondisinya sudah stabil, sudah berhenti perdarahannya, prinsip utama menghentikan perdarahan. Ya, kita menghentikan perdarahan baik dengan tindakan obat-obatan maupun dengan tindakan yang lebih invasif. Biasanya kan kalau kadang kita sering ada teman masyarakat, kadang itu ketika beliau masuk di OGD itu kan seperti yang panjenengan sampaikan kepada masyarakat sekarang ini, kita harus screening bahwa dokter ini perdarahannya ini kan dari kasus A, kasus B, kasus C, dan tidak semata-mata langsung masyarakat itu langsung menilai ini belum digini kan, karena memang kita masih mencari itu dokter ya, masih mencari sumber daripada seperti itu. Maksud saya seperti itu, jadi kita sampaikan kepada masyarakat umum bahwasannya di rumah sakit kita tindakan medis dokter ya itu memerlukan sumber data yang harus akurat dulu. Betul, harus tahu penyebabnya apa. Nah, itu dulu, kalau kita nggak tahu penyebabnya, penanganannya keliru. Ya, penanganan muntah darah karena sakit liver itu kan disebabkan karena pecahnya varises. Varises itu apa ya? Kayak kalau varises di kaki, tapi ini varisesnya di usus, tenggorokan dan di lambung. Itu penanganannya berbeda. Kalau itu disebabkan oleh karena luka lambung. Nah, ini pendidikan kesehatan ini yang sengaja acara ini akan selalu kami sampaikan kepada masyarakat umum melalui YouTube, melalui Facebook, Instagram untuk masyarakat Tulungagung demi pemahaman yang sama di masyarakat Tulungagung maupun di masyarakat penonton khususnya, bahwasanya bahwa penyakit itu tidak semata-mata ketika mereka datang langsung datang operasi, datang langsung dites, langsung begini, kita datang dulu, kita screening dulu, karena kita tahu teman-teman yang ada di UGD sudah tahu prosedur-prosedur yang memang harus dilakukan dokter pada setiap pasien. Dokter ya. Kalau menyambung tadi dokter, saya masih tertarik dengan orang sepuh yang keju-keju. Kalau kita tadi kan sudah ngaku ya ini mungkin mengkonsumsi obat apa. Kalau kita tidak boleh sembarangan dalam arti mengkonsumsi obat-obatan. Kalau ada orang yang sepuh dan keju-keju itu dikasih apa dong dokter yang aman? Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Soalnya kebanyakan umum itu di masyarakat sering ditanyakan. Banyak terjadi dan banyak kejadian seperti itu. Kalau saya pendekatannya lebih ke arah pendekatan apa ya? Bukan pendekatan medis saja. Jadi kalau kita sudah berumur di atas 60 tahun seperti saya ini, itu awak mesti keju, mesti pegel ya, karena tulang kita sudah mulai keropos, gitu ya. Jadi kalau saya bisa pegel itu bersyukur, artinya kita kan umurnya dipanjangkan, ya. Makanya ada istilah, panjangkan umurmu, kurangi kenikmatan. Orang no, tua sing ora pegel. Iya toh, tua tambah. Iya. Kalau sedang pada yasinan, sambatnya saja itu betul ya. Nah, kan sama saja. Gojok pindah ngarep asalnya gitu. Jadi pegelnya orang tua itu bukan penyakit. Gitu. Nah, itu yang ditekankan dulu. Jadi tidak perlu dikasih obat anti nyeri atau gimana? Nggak perlu dokter ya? Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa dulu. Kalau masalahnya dicari pegelnya karena apa? Turu di rumah nggak pernah olahraga. Makannya dia bergizi enggak. Jadi harus makan yang bergizi. Ikan, telur, ayam, daging, semua dimakan. Sayur, buah, minum yang cukup. Kalau kita makannya kuat, makannya bagus, badan kita akan kuat, tulang kita akan kuat. Terus diberi pengertian, harus olahraga. Makanya kan sekarang banyak kelompok-kelompok lansia pada
Iya. olahraga, ya olahraga pagi ada sinar matahari supaya kita dapat vitamin D, tulang kita kuat. Insya Allah kalau makan kita baik, olahraga kita cukup, terus ditambah rasa syukur, ojo yang sambat ya, iya dok. Betul sekali. Iya, Iya. maka kita bersyukur ya Allah. Jadi betul-betul linu jauh gitu ya. Iya. Jadi kalau ada linu-linu, sing linu kan ning tulang Iya. mereka tuh ora linu. Iya dok. Meripatku ndelok ora bayar 60 tahun. Dokter ngomong-ngomong Ngomong-ngomong selama pandemi ini senam yang sering dilakukan dokter di bersama timnya loh. Prolanes apa Pak? Ya Prolanes jadi kan. Yang di rumah sakit itu. Itu gimana dokter itu lanjutannya dokter? Kita punya kelompok senam nih kebetulan Ya. kita di rumah sakit ini Iya. punya kelompok Persadia. Persadia. Itu buahnya dokter Iya. Sulandar ya Pak. Selama pandemi ini apa? Selama pandemi Persadianya dipindah di rumah Masing-masing. Tapi tetap dengan olahraga dokter ya. Iya, tetap olahraga, kita pandu dengan saling telepon-teleponan. Tetap menjalin komunikasi ya dokter, Iya. saling mengingatkan bahwa Iya. tetap Tetap melanjutkan harus olahraganya, olahraga ya, supaya tidak usah minum obat-obatan Hmm. kebelenggu. Oh gitu. Itu Mbak Andi. Iya. Ternyata gitu ya Mas Gun ya. Iya. Sama-sama Jangan kalau olahraga kita. apa linu sedikit, oh ini yang Oh. salah, banyak yang salah jangan. Dokter ini kayaknya pembicaraan akan menarik lagi dokter. Nanti kita setelah break dengan teman-teman kreatif ini kita 5 menit untuk sampaikan pesan-pesan dari Rumah Sakit Tulungagung. Ya. Tetap di sini, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jamu yang dikonsumsi yang bisa menyebabkan muntah darah dan berak darah. Kalau makanan itu ada enggak dokter yang kalau dikonsumsi itu bisa menyebabkan baik langsung ataupun tidak langsung terjadi muntah ataupun berak darah? Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini muntah darah terkait dengan Tukak lambung, ya betul sekali dokter. Ya. Pertanyaan dari masyarakat itu mesti begitu. Kalau sudah nyeri perut, terus makannya cuma jenang bamin Ya. sama Bubur mungkin ya, bubur ya. nggak pakai lauk. Iya betul sekali. Jadi itu salah. Ya, jadi kita ini harus makan yang bergizi. Ya, makan bergizi, makan ikan, makan telur. Katanya harus halus. Ya memang harus halus, tapi yang menghaluskan tuh gigi. Jadi dikunyah yang halus, bukan makan jenang. Oh gitu ya Dikunyah dokter. yang halus. Iya, iya. Harus cukup protein. Ya, harus makan sayur, harus makan buah. Buah juga ya dokter. Buah, makan buah. Kok kecut dokter? Loh, buah itu nggak kecut loh. Ya, buah Iya. itu seger bukan kecut ya. Kecuali kalau yang terlalu kecut, Terlalu masal terlalu ya. pedes. Ya. Tapi harus makan yang bergizi supaya lambungnya itu kuat. Sehingga kalau kena ya sedikit-sedikit kena teramo entah obat entah apa itu kuat ya. Walaupun sudah ada tukak lambung tadi ya dokter. Walaupun sudah ada tukak lambung, justru harus makan yang bergizi. Iya. Iya. Tapi yo jangan nyambel sambal setan ya. Iya. Ya, jangan, Atau mie ya. setan seperti itu. Dokter, sekalian menjawab dari pertanyaan Mbak Ovi itu ya. Dokter, itu pencegahan melena dokter. Jadi itu bagian jawaban dari itu juga dokter ya. Ini sudah Iya, jadi perangkat daripada- melena itu sebetulnya penyebabnya sama dengan muntah darah. Jadi kalau kita ada luka, kalau seseorang ada luka di saluran cerna bagian atas, jadi tenggorokan, lambung dan usus kecil bagian atas, itu kalau darahnya lebih dari 1 gelas dimuntahkan berupa muntah darah. Ya. Tapi kalau kurang dari 1 gelas dia ngerembes. Sedikit-sedikit gitu ya dokter. Nggak sempat dimuntahkan, dia keluar lewat Berak darah. usus, jadi beraknya jadi hitam. Kenapa kok hitam? Karena darah tadi bercampur dengan asam lambung jadi hitam. Jadi berak darah itu mungkin
Kalau orang awam yang dipikirkan tidak selalu berak yang warna merah gitu ya dok, yang hitam tadi dijelaskan itu ya. Jadi berak darah itu bisa merah, bisa hitam. Kalau hitam itu berasal dari atas, Ya. kalau merah itu dari usus besar. Oh iya, iya, baik sekali dokter. Dokter, terkait layanan dokter, layanan di rumah sakit dokter Iska ini kan kita ini di masyarakat sudah apa namanya dokter, sudah terkenal katakanlah, apa namanya dokter, rumah sakitnya bagus lah, bahkan masuk di dunia internasional, terbaik layanannya dokter. Dalam hal ini dokter, untuk pemeriksaan seperti apa dokter yang perlu dilakukan untuk mengetahui bahwasannya luka lambung atau dengan apalagi sampai ke melena dokter ya, itu bisa dokter ya, ini kita kan sudah punya beberapa alat dokter. Iya. Nah itu bagaimana dokter prosedur yang harus dilakukan untuk masyarakat yang seandainya ingin memeriksakan kesehatannya itu kepada kita dokter, seperti itu dokter. Jadi untuk pasien yang datang dengan hematemesis melena tadi, muntah darah berak hitam, itu pertama kan kita perbaiki dulu kondisinya. Ya. Nah, kita hentikan dulu perdarahannya, baik dengan Obat-obatan atau memang ya. Kalau kondisinya sudah aman, ya. Kalau kondisinya sudah aman, harus aman dulu. Bukan kok darah biar kita lakukan tindakan. Nah, Nggak bisa dokter ya, kalau seperti nggak maksudnya. kelihatan, medannya tidak kelihatan. Jadi kalau sudah perdarahannya berhenti, maka kita lakukan namanya pemeriksaan endoskopi. Endoskopi. Ya, jadi Ya. dengan satu alatnya itu di ujungnya, jadi kayak apa ya, telale gitu. Ya. Ujungnya ada cermin. Nah itu ditelan, masuk tenggorokan, masuk lambung sampai sebagian usus kecil. Jadi bisa neropong sampai dalam. Iya, dari situ jelas kita bisa melihat, oh perdarahannya nih karena adanya varises. Ya wis iki nek ngono, varisesnya yang harus diobati. Iya. Nah, oh kok bersih ya tenggorokannya, sampai di lambungnya luka, ya lukane sing diobati. Kalau luka kecil, pengobatannya bisa dengan obat-obatan. Ya. Kalau lukanya besar, ada alat yang mungkin dengan injeksi, mungkin dengan dijepit. Dihentikan perdarahannya ya, gitu. menghentikan perdarahannya. Tergantung besar kecilnya dan banyaknya perdarahan. Itu yang penting kita mengetahui ora iso ngobati blind, nggak tahu sebabnya ya. Kira-kira dokter, kalau sudah mengalami endoskopi kata seperti itu, butuh waktu hari rawat lama tidak dokter di rumah sakit itu, kalau kita tahu oh ini aman, tidak ada luka lambung yang parah gitu. Hari rawat yang harus kita lakukan berikan kepada pasien-pasien yang di rumah sakit, apalagi ini sudah kita mulai besok akan melakukan new normal dokter, seperti itu, pasien semakin akan tambah lagi, banyak lagi dokter. Iya, jadi kalau perdarahannya sudah berhenti, kemudian keadaan umumnya sudah stabil, baik, ya dipulangkan. 1 hari 2 hari boleh pulang dokter gitu ya. Nanti dilanjutkan dengan rawat jalan, dilanjutkan dengan obat-obatan yang bisa diminum setiap hari. Oh gitu dokter ya. Oh ya. Jadi belajar dari pandemi ini kita akan lebih safety lagi ke depannya. Kita di rumah sakit dengan protokol-protokol yang sudah ditentukan dokter ya, dalam tindakan-tindakan itu kita akan lebih safety kepada pasien, lebih karena kejadian-kejadian kemarin itu menambah kita lebih mantap dalam melangkah ke depan seperti itu ya. Iya, tentunya kita tidak meninggalkan protokol pengamanan diri, ya kan? Iya dokter. Baik petugas maupun pasien tentunya dokter ya. Pasien maupun petugas yang melaksanakan ya asuhan. Oh dokter, saya tambahkan lagi dokter, ini ada WA masuk di HP saya. Pasien dengan liver itu perlu tidak adanya vaksin yang diberikan dokter pada contohnya dia divonis dokter dengan liver seperti ini, ada enggak
apa kita sudah punya di rumah sakit ini semacam vaksin yang harus diberikan pada pasien-pasien dengan penyakit tersebut, dokter? Atau bahkan pasien kalau sudah terkena boleh tidak divaksin seperti itu, dokter? Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi intinya begini, kalau misalnya ada keluarganya yang muntah darah, Iya. yang bukan karena tukak lambung tadi, misalnya sudah diketahui, oh ini muntah darah karena sakit liver, ya, keluarganya bisa tanya, ini menular enggak dokter, gitu kan ya? Iya, sering gitu, Menular dokter, enggak? ya. Nah, kan kita screening. Iya. Ini sakit livernya itu karena apa? Penyebabnya tadi ya. Karena apa sakit liver? Karena virusnya apa? B atau C, atau penyakit liver karena sebab yang lain, misalnya karena alkohol. Kayak hidup kalau itu, dokter ya. Kalau memang itu penyebabnya karena virus hepatitis B, maka bisa divaksinasi. Justru kita tekankan pada keluarga pasien, kalau ada keluarganya yang kalau sudah muntah darah ini kan sudah berat ya. Iya, betul. Untuk kembali liver seperti awal kan tidak bisa. Iya. Kembali normal Justru seperti yang sebelumnya. terpenting adalah keluarganya supaya tidak ketularan. Nah, ini yang penting keluarganya diamankan supaya tidak ketularan. Gimana? Vaksinasi. Bagi anggota keluarga gitu ya, dokter. dokter. Bagi anggota keluarga. Iya, Kalau yang sakit sudah sakit tidak bisa Nggak bisa, dokter. dikembalikan gitu ya, dokter ya. Kalau dia sudah divonis bahwasanya harus sakit hepatitis B gitu ya, Iya. seperti nggak bisa dia untuk divaksin lagi, dokter. Vaksinasi itu mencegah kok. Nah, ini Sudah terinfeksi gitu ya, dokter. Jadi justru itu keluarganya dianjurkan untuk vaksinasi. Iya, Namun iya. sampai sekarang yang bisa vaksinasi baru hepatitis B. Hepatitis B saja ya, dokter ya. Nah kalau lalu karena gaya hidup bagaimana? Ya bergaya hiduplah yang baik, Oh, ya gitu. toh, Yang sehat. yang sehat. Ojo minum alkohol, merokok, ya. Makanlah yang makanan yang bergizi. Ya. Sekali lagi makanan yang bergizi ya, dokter ya. Iya, itu penting. Baik Jangan sekali. malah kalau sakit tanya yang enggak boleh apa. Kebanyakan gitu. Pertanyaannya harus dibalik. Siriannya apa ini? Siriannya Tantangannya apa? apa, ya? Sekarang harus dibalik. Kalau sedang sakit, apa yang harus Apa yang saya harus makan dimakan? Ya, betul sekali. supaya saya sehat. Cepat sembuh gitu ya, dokter. Baik sekali, bagi Sobat Iska di wilayah Tulungagung dan sekitarnya, apabila ada pertanyaan bisa di-mention di IG rsud.iska atau lewat WA di nomor 081 515 64 6564. Bisa saya ulangi lagi ya Mas Gun ya, mungkin bisa dicatat di next. Kalau ada pertanyaan bisa di-mention di IG di rsud.iska atau lewat WA di 081 5156 46 564. Di live chat YouTube bisa. Ya. Di live YouTube kan. Dokter, menyambung daripada hematomesis melena, dokter. Tingkat kesembuhan, dokter. Tingkat kesembuhan dengan pasien yang sudah dari awal sudah dideteksi bahwa akan ada terjadi tukak lambung, adanya hematomesis melena, dokter. Kesembuhan berapa persen, dokter, ya bisa kembali dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh dokter. Contohnya dokter, pasiennya dokter kan biasanya dia bilang tidak boleh makan minum yang panas, gitu dokter ya. Biasanya kalau pasien-pasien sakit gitu kan kita bilangnya tidak boleh, jangan makan yang terlalu panas dulu, nanti akan merangsang daripada perdarahan. Itu contohnya dokter. Jadi kira-kira dengan pasien tersebut tingkat kesembuhan atau memperingan daripada sakitnya, dokter. Ya, jadi gitu. Jangan kecil hati. Iya. Tukak lambung itu bisa disembuhkan. Bisa sembuh. Ya, bisa disembuhkan dengan pengobatan. Kita biasanya memberikan pengobatan selama 10 hari. Kalau 10 hari belum sembuh, ya kita tambah sampai 4 sampai 6 minggu. Bisa sembuh.
Tapi untuk memastikan sembuh gimana ya di endoskopi ulang. Nah, endoskopi ulang kalau tinggal kecil dengan pengobatan biasa bisa sembuh. Asal jangan diulangi lagi. Lo pasien itu loh, sudah dioperasi karena lambungnya robek. Iya, dirobek gitu ya. Diulangi lagi lah itu. Kalau nggak diulangi lagi sembuh, bisa sembuh, jangan khawatir. Nah, itu loh. Asal dengan makan bergizi, sudah jangan terlalu banyak larangan-larangan. Itu dokter ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan di masyarakat Tulungagung, bahwasanya di Rumah Sakit Sehat Tulungagung itu kita bisa melayani pemeriksaan endoskopi, Mbak Anis. Jadi betul sekali, tidak perlu, kalau dulu kita masih jauh-jauh harus ke Surabaya, ke Jakarta. Sekarang di Rumah Sakit Sehat Tulungagung ada Dr. Lasmi yang sekaligus operator, beliau menjadi leader di depan untuk meriksa. Sekarang dengan kecanggihan alat ini Rumah Sakit Sehat Tulungagung semakin menatap selangkah lebih maju lah, tambah membantu banyak dengan alat ya dokter ya, dengan alat dengan penambahan alat-alat sangat membantu untuk menentukan penyebab itu, dari ya. hematomesis tadi yang ditemukan tadi. Kami sampaikan ke masyarakat Tulungagung, kami juga membuka pelayanan home care. Jadi untuk pasien-pasien yang setelah dirawat di rumah sakit Dr. Iska Tulungagung, seandainya membutuhkan pelayanan home care bisa menghubungi ke 320-119 dokter. Di situ Bapak Direktur ada mapping petugas yang sengaja ada sebaran-sebaran di Tulungagung. Bila mana masyarakat Tulungagung membutuhkan bantuan, itu bisa menekan ke 320-119. Secara otomatis nanti petugas center itu akan memfloating petugas siapa yang akan mendatangi seseorang tersebut yang membutuhkan bantuan, dokter. Seperti itu. Semakin mendekatkan layanan untuk sobat Iska di wilayah Tulungagung dan sekitarnya. Betul sekali, dokter. Mungkin terakhir, dokter, apa kiat-kiat dari dokter terkait dengan pasien yang mengalami hematomesis melena ini untuk menjaga dirinya di era pandemi COVID-19 ini, dokter? Baik, ini pertanyaan masa kini. Masa kini itu artinya kita sekarang kan menghadapi new era, masih dalam pandemi ya. Iya, dokter. Tetap kita harus waspada, ya, apalagi di usia lebih dari 60 tahun punya komorbid, entah itu sakit liver, diabetes, hipertensi, dan penyakit-penyakit yang lain, penyakit komorbid, harus hati-hati. Bukan hanya yang komorbid, sebetulnya semuanya. Ingatlah makan McD loh. Enak ini dokter ini. McD makan McD nih. McD ini kudu bayar aku. Ini saya mendapat istilah dari guru saya, Profesor Dr. Budi Warsono. Jadi McD. Iya, dokter. M, C dan D ya. Iya, M, betul sekali. masker. Harus memakai masker. Tetap menggunakan masker. Iya, kita aja di ruangan ini pakai masker. C, cuci tangan, sesering mungkin cuci tangan. D, social distancing, menjaga jarak 2 meter. Ngomong-ngomongan 2 meter itu McD ya. Masker, cuci tangan dan menjaga social jarak. distancing. McD dokter ya. Ini literatur baru Mbak Anis. Iya, tadi saya kebayang yang lain, Mas. Kirain tadi habis acara langsung ngajak ke McD. Ternyata pesan protokol kesehatan bagi kita semua ya, bukan hanya pasien yang dengan hematomesis melena ya dokter, yang wajib dipatuhi oleh kita semua di era pandemi ini. Insya Allah kalau semua mengamalkan McD sehat. Dengan tetap kita makan yang bergizi, olahraga, pikiran yang positif. Ojo mingger sulo.
Baik sekali dokter. Ya, Oke, itu tim kreatifnya sudah ngode-ngode kalau waktunya habis Mbak Anis. Jadi kita mau nggak mau waktu yang pendek ini segera kita akhiri. Ya, baik. Kami sampaikan banyak terima kasih dari Sama-sama. Sobat Dr. Laksmi. Terima kasih waktu yang juga. diberikan. Untuk Sobat SK, selalu dukung kami di tim PKRS Promosi Kegiatan Rumah Sakit yang akan memberikan layanan ini di setiap hari Senin dan Kamis. Kamis ya, betul sekali. 12.30 Mbak Anis ya. Ya, baik. terima kasih Pak Gun. Oke, Terima Dr. kasih, Laksmi, Mbak makasih. Anis. Mungkin pesan kepada masyarakat Tulungagung dan juga masyarakat Indonesia, Pak Gun, mau tahu tips kesehatan dari ahlinya, mau tahu bagaimana menjaga kesehatan selama masa pandemi ini langsung dari ahlinya, silahkan klik like dan subscribe channel YouTube RSUD Dr. Iska yang ada di bawah ini. Soalnya subscribe gratis. Ya, betul sekali. Kita Oke. bisa dapat ini pengetahuan yang luar biasa seperti hari ini. Mungkin demikian. Terima kasih Mas Gun, terima Ya. kasih Dr. Laksmi. Kami dari tim PKRS undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam sehat.